Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu pada Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah bahagian dari mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan insya Allah ridha menambahkan nikmat itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari sama-sama kita upayakan memperbanyak salawat kepadanya, berusaha maksimum mengikuti sunnahnya, sehingga insyaallah dengan itu semua kita akan mendapatkan syafaat darinya di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang lalu telah kita kemukakan bagaimana sejatinya dinul Islam, atau bahasa kita menyebutnya dengan agama Islam, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hanya satu, karena adanya kedengkian di antara yang satu ini, di antara komunitas yang satu ini, pada akhirnya terpecah dan membentuk bagian-bagian yang lainnya. Sebab apa kedengkian itu adalah sebab dari hasadan min indi anfusihim. Itu yang muncul dengki itu muncul dari dalam diri masing-masing, karena keegoannya, keinginannya menjadi lebih baik, keinginannya merasa lebih baik, keinginannya untuk lebih dihargai dan lain sebagainya, yang sifatnya adalah sifat kepada pribadi, yang notabene-nya sifat kepada pribadi itulah egosentris atau keegoan dari masing-masing. Saudaraku, sahabat Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas sebenarnya seperti apa perilaku atau perwujudan yang diwujudkan di dalam Islam itu sebagai bentuk penampilannya, sebagai bentuk terapan budayanya atau kebiasaan-kebiasaannya yang menjadi satu ciri yang jelas. Kemudian bagaimana Allah mengumpamakan pola kehidupan dari pola kehidupan dinul Islam itu. Oleh karenanya diajukan pada surat ke-48 Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibuz zurra'a liyughidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratu wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah
dan orang-orang bersama dia bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ini mempertegas bahwa Muhammad adalah Rasulullah, pembawa risalah atau utusan. Jadi seibarat ada pemimpin atau penguasa yang mengutus atau atasan yang mengutus membawa itu ke tempat lain, itulah utusan. Jadi kalau utusan itu kira-kira membawa berita, maka berita itu sebenarnya adalah berita yang diberikan oleh pimpinannya, sehingga utusan itulah yang membawa berita itu sampai ke tempatnya. Maka jelas bahwa di situ ketika dikatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan isi utusan, tapi membawa satu satu model, satu isi atau satu ajaran yang dibawakan kepada umat manusia. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar? Mereka itu yang disebut di sana adalah Muhammad adalah seorang rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, ma'ahu bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kuffar, orang-orang kafir. Ini jamak dari kata kafaro. Kafaro artinya adalah menutup diri. Ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa kata kuffar itu adalah menutup. Menutup itu artinya tidak mau terhadap apa yang diberikan. Makanya asyidda 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir atau kelompok-kelompok yang kafir yang menutup diri dari kebenaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruhama'u bainahum, ini yang berseberangan, ruhama'u bainahum, menghampar kasih sayang terhadap sesamanya. Nah, jadi yang walladzina ma'ahu Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya itu tegas terhadap orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Asyidda ruhama'u bainahum, mereka itu menghampar kasih sayang di antara sesamanya. Ini jelas jadinya ini satu bentuk perwujudan, sebenarnya perwujudan yang dilakukan keseharian, aplikasi kalau bahasa kita, dilakukan kebiasaan-kebiasaan keseharian dalam melaksanakan kehidupan ini dengan berlaku asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, menghampar kasih sayang di antara sesama. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka, kalau kita yang mau menilainya ini, kamu akan melihat mereka rukka'an sujjada, mereka itu ruku dan sujud. Ini ruku dan sujud sebuah peristilahan melaksanakan salat. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Jadi nggak ada kesan sebenarnya terpaksa di situ. Tidak ada kesan terpaksa di situ. Mereka yang sedang mencari keutamaan atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika mau sholat aku terpaksa harus sholat, tidak. Semuanya dilakukan atas dasar keinginan dari yang melakukan sholat itu untuk mendapatkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim fi asaris sujud min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda, terdapat tanda-tanda bekas sujud. Nah, ini juga jangan diartikan fisik, bahwa ada tanda-tanda di wajahnya bekas sujud, bukan artinya fisik. Tapi yang dimaksud di situ karena ruka'an sujada, mereka berharap karunia dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala,
maka bekas dari sujudnya itu, bekas dari tunduk dan patuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruhama'u bainahum, menghampar kasih sayang di antara sesama. Ini salah satu bekasnya. Kemudian apalagi bekasnya? Ini sebenarnya sudah tertulis, zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil, sudah tercatatkan. Kalau bahasanya sebenarnya masaluhum itu amsal atau permisalan, sudah diterakanlah contoh-contoh itu di dalam Taurat dan Injil. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu taghladha fastawa ala suqih. Nah, demikianlah sifat-sifat mereka diterakan di dalam Taurat dan diungkap di dalam Injil, yang bagaikan buih yang mengeluarkan tunasnya, yang bagaikan benih yang mengeluarkan tunasnya. Jadi sini sudah ada pengibaratan, ya, pengibaratan bahwa kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Jadi mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kokoh dan menjadi besar serta tegak lurus. Jadi sampai menjadi sebuah pohon digambarkan. Ini sebenarnya banyak ya pengibaratan di dalam Al-Qur'an yang mengambil istilahnya itu tidak lagi seperti ini. Kalau ini dia menceritakan proses sampai menjadi satu pohon gitu. Tapi kalau nanti dalam bahasa lain ada yang dalam bahasanya di dalam Al-Qur'an dengan mengungkap istilah lain, dia gunakan bahasa sajaratun atau pohon, itu langsung dibahasakan seperti pohon. Kalau ini prosesnya dari mulai benih, kemudian benih itu semakin kokoh, kemudian semakin kuat. Jadi tegak lurus di atas batangnya. Ini kalau menggambarkan ada satu pohon yang memang begitu rindang, begitu luar biasa. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kenapa itu Allah lakukan? Kenapa Allah lakukan memperlihatkan ruhama'u bainahum itu, menghampar kasih sayang di antara sesama itu, digambarkan seperti pohon itu? Untuk apa itu dilakukan? Ini sebenarnya lah perbandingan bahwa yang satu yang tidak dengan mau terhadap dinul Islam itu, yang tidak mau terhadap perintah Allah itu, yang tidak beserta Rasul, ya, ma'ahu tadi, walladzina ma'ahu, yang tidak bersama Rasul itu, maka mereka menjadi golongan-golongan yang kafir. Maka ini dilakukan hanya untuk menjengkelkan hati mereka, ya, membuat jengkel hati orang-orang yang kafir, ya, membuat perbandingan sebenarnya, membuat pembuktian sebenarnya, bahwa inilah pembuktiannya, orang yang memilih dengan jalan ruhama'u bainahum, dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar-benar ditentukan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk kehidupannya seperti ini, sedangkan yang kufar pasti di luar dari itu. Jadi menjengkelkan mereka dalam arti bukanlah buat ini buat gondok nih, bukan seperti itu. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wa'dallahu alladzi na'amanu wa amilus salihati minhum maghfiratu wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah yang mengamalkan amal saleh, ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi kalau dia maghfirah itu, kalau kita biasa mengatakan bahwa itu ampunan gitu. Maghfirah itu asal kata dari ghafara, alternatif dari maknanya adalah merubah gitu. Merubah pola hidup itu, yaitu wa'dallahilladzi, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman
yakni yang mengamalkan amal saleh, bagi mereka adalah perubahan hidup sebagai ganjaran yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata di surat Al-Anfal ayat 29 ini mengungkap tentang kufara, yaitu asyidda'u 'alal kuffar, yaitu tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi sebenarnya orang kafir bagaimana? Orang kafir itu yang seperti apa yang kategori kafir? Karena banyak nanti istilah-istilah lain yang ditemui selain dari kata kafir, yang notabene-nya juga tidak mau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu bagi mereka sama aja, dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, mereka tetap tidak mau beriman. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu diketahui bahwa satu ayat nanti akan ditemui bahasanya adalah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mencintai, mereka mengenal, di situ bahasanya begini, mereka mengenalnya seperti halnya mereka mengenal anak kandungnya. Ya'rifunahu kama ya'rifunahu abna'ahum. Jadi sebenarnya bukan persoalannya orang kafir misalnya itu tidak mengetahui kandungan-kandungan dari kebenaran itu, atau kita katakanlah bahwa mereka tidak mengetahui, bukan mereka tidak mengetahui bagaimana Islam itu. Sebenarnya mereka tahu sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Maafnya kalau kita kenal sama anak kandung kita, orang yang benar-benar kenal dengan anak kandungnya, pasti ciri khas dari anak itu dia tahu. Kalau misalnya ada pun tai lalatnya di bawah pahanya, itu bisa ketahuan karena memang itulah anak kandung begitu. Jadi mereka sebenarnya yang dimaksud di sini, mereka sudah benar-benar kenal, sudah benar-benar tahu dengan yang Islam itu di dalamnya seperti apa, itu mereka tahu. Tapi masalahnya kita kembali ke belakang, sami'na wa asaina. Mereka mau dengan ilmunya, mereka mau dengan pengetahuannya, tapi mereka tidak mau menerapkannya di dalam kehidupan, yang artinya mereka tidak mau dengan aturan-aturannya. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan ketika umat Islam itu harus ruhama ubainahum. Ciri yang harus tampil, budaya yang harus tampil di dalam perilaku umat Islam, kelompok umat Islam itu, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan? Bahwa kita tidak bisa melepas diri kita, adanya unsur manusiawi di dalam situ. Ada unsur manusiawi ini, kita bisa lihat bagaimana Adam dia tergelincir pada kesalahan. Ini unsur manusiawi. Apa yang salah pada saat itu, terlepas dia digoda atau tidak, tapi yang jelas Adam sudah tidak menaati, pernah tidak menaati apa yang diperintahkan Allah, wala taqrabah hadis sajarah itu, jangan kau dekati pohon itu, tapi pada akhirnya Adam membuat kesalahan itu. Nah, ini menjadi ciri dari manusia secara manusiawi, mungkin bagian dari asasi ya, bagian hak dasarnya manusia. Bagaimana tuh ya, manusia itu memang begitu, kadang salah, balik lagi harus dibenarkan lagi, kadang salah harus dibenarkan lagi. Nah makanya karena itu sudah terpatri dari awal, itu juga yang mungkin saja bisa terjadi ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini dalam wadah Islam yang kita miliki itu, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amrillah fa
fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, apabila ada dua orang mukmin berperang atau kelompok mukmin berperang. Ini mukmin juga tapi berperang. Ini tadi yang saya katakan. Ada sifat dasar ya, sifat dasar dari manusia itu yang bisa saja tergelincir ke tempat yang salah. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau berseteru, maka damaikanlah di antara keduanya. Berarti ini kita ada di pihak ketiga. Ada dua golongan yang berseteru, kita di pihak ketiga. Kemudian damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu di antara keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, ada yang tak mau dia pula menzolimi. Ini katakanlah ini pihak A, ini pihak B, B dizolimi. Yang menzolimi berarti pihak A. Ya. Zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah mereka. Pihak yang ketiga ini, kita yang di posisi ketiga, katakanlah pihak C harus memerangi pihak A. Wah gawat kali ini kok perang-perangan. Tidak. Kalau sekarang bahasanya berseteru. Kalau ada perseteruan itu, maka ini menjadi tugas dari kita untuk tidak mau membuat ada yang terzolimi pada akhirnya. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dianjurkan untuk perangi mereka. Kemudian sehingga golongan yang diperangi, yang memerangi tadi, yang menzolimi tadi, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ini sudah kembali, dimaksud sudah damai lah ini. Ketika sudah damai, maka ditarik ini, ya, ditarik keduanya, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan tepat. Nah, kalau mungkin nanti kita jumpa di tafsir yang lain, bil adli wa aqsitu, bil adli wa aqsitu itu sudah dua kata yang berbeda. Bil adli dengan adil, wa aqsitu. Jadi kalau nanti kita lihat yang lain, tafsirnya mengatakan bahwa dengan adil dan keadilan. Beda kata ya. Bil adli dengan adil, wa aqsitu yaitu dengan setepat-tepatnya. Artinya meletakkan fungsinya kembali kepada masing-masing. Meletakkan pemahamannya masing-masing sehingga bisa berdamai. Tapi dengan persoalan, dengan mengedepankan atau dengan cara keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat tepat. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari menegaskan bahwa innamal mu'minin kal bunya yashuddu ba'duhu ba'du. Sebenarnya orang-orang mukmin itu seibarat satu bangunan, yang satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Jadi bukan dia mungkin berbeda fungsi, berbeda keahlian, berbeda karakter, berbeda tipikal, ya, tapi sebenarnya satu sama lain saling menguatkan. Tidak ada lagi cerita bahwa ini bagianku, ini kehebatanku dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat jari tangan kita, bahkan kelingking sekalipun itu ada gunanya gitu. Walaupun dia bagian yang terkecil dari 5 jari yang kita miliki. Nah, dengan 5 jari yang kita miliki, tumpuannya kan ada di sini. Tumpuannya ada di pergelangan. Ya, itu yang membawanya bergerak ke sana kemari. Jadi sama ini bahwa digambarkan oleh Rasul seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kalau mungkin kita pakai istilah anatomi tubuh, ya satu sama lain pasti memiliki fungsinya masing-masing untuk kepentingan tubuh itu. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah hadza nasruhu mazluman fa kaifa nasruhu zaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Tolonglah saudaramu yang zalim itu, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi, kata Rasul. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kemudian bertanyalah pula sahabat mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman. Kami mengerti bagaimana cara menolong saudara kami yang dizolimi. Dia pasti mengerti lah. Kita pun paham itu. Namanya saudara awak kena aniaya, tahulah apa yang harus awak lakukan. Yang menzolimi pastilah awak lerai gitu. Itu kita pasti sudah tahu. Tapi pertanyaannya adalah fakaifa nansuruhu zaliman? Bagaimana kami menolong yang zolim? Wah, ini kan memang betul lah pertanyaan sahabat ini. Rasul berkata, qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Pegang tangannya. Ya. Pegang tangannya, cegah dia berbuat zalim. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau tolong saudara kita yang berbuat zalim itu, caranya adalah dengan menghentikannya dari perbuatan zalim itu. Itulah cara menolong kita. Bukan pula nanti seperti tadi ayat tadi memang dinyatakan bahwa perangi, tapi perangi di situ adalah hentikan ia dari perbuatan kezalimannya itu. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah semua, semoga kalian mendapat rahmat. Ini udah jelas ya, bahwa yang berseteru, yang ada perselisihan, itu tugas kita untuk mendamaikannya. Kemudian Al-Hujurat ayat 11, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, orang yang beriman, udah jelas ya, batasannya jelas. Orang-orang yang beriman berarti di antara sesama orang-orang yang beriman itu. Janganlah satu kaum, satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lainnya. Mengolok-olok itu kira-kira bukan mengejek ya, udah menunjuk, udah menuding itu. Kau yang salah, kau yang salah, udah seperti itu. Kalau kita bahasa kita di batu bara khususnya dulu bilang kulok kan tadi waktu, gitu kira-kira. Jadi udah diolok-olok itu hampir sudah menuding ya. Damaikanlah di antara keduanya. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Jadi nggak bisa kita pastikan. Kadang-kadang kan banyak penampilan orang ini kan masing-masing ya. Ada yang penampilannya cembre-cembre aja gitu. Ada yang pula macam baju agak kurang rapi, selengean segala macam. Jangan ukur itu. Jangan ukur itu. Tak tahu awak yang sudah dia lakukan itu apa saja. Kadang orang-orang yang kayak gitu ternyata sedekahnya pula baik,
tak peduli dia sama orang, tidak pernah dia mengejek-ngejek orang, tidak juga dia mau mengkata-katain orang. Awak pantang terduduk, asalkan terduduk dah orang aja dikumpulkan. Inilah, jadi makanya tidak bisa kita mengukur itu karena kita tidak pernah tahu dalam 24 jam itu apa saja yang dia lakukan, dalam 1 minggu itu apa saja yang dia lakukan, dalam 1 bulan itu apa saja yang dia lakukan. Jadi nggak boleh. Jadi ini yang dimaksud berprasangka baik saja, tidak pernah mau mengarah kepada hal-hal yang lain. Kemudian Allah jelaskan lagi, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Ya perempuan juga gitu, janganlah yang satu mengolok-olok perempuan yang lain. Nah, ini juga, tapi ini jelas ya, memang bahasanya perempuan, hati-hati juga perempuan nih. Kadang-kadang memang apa ya, terlalu banyak mungkin yang dicakapkan perempuan nih, mudah-mudahanlah pula kalau di batubara tidak seperti itu. Asa ayyakunna khairam minhun. Bisa jadi orang yang diolok-olok itu juga, perempuan yang diolok-olok itu ternyata lebih baik daripada kamu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling mencela. Ini mencela ini sudah mau mengejek, menghina, segala macam bentuk yang merendahkan orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar atau dengan panggilan-panggilan yang buruk. Siapalah misalnya, kadang-kadang panggilan itu memang sembarangan lah dibuat. Misalnya yang tidak disukai orang, woi pau, misalnya kayak gitu. Woi bodoh misalnya. Yang longor kalah kau ini, yang begitu-gitu itu jangan dilakukan. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Memang yang seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan fasik sesudah beriman. Jadi ada orang yang sudah beriman, kemudian dia fasik. Fasik itu melanggar aturan Allah. Belum dia pada kategori keluar dari ajaran Allah atau dari aturan Allah, tidak. Tapi dia melanggar aturan itu. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Ya, bahwa yang seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan fasik sesudah beriman. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan siapa yang tidak mau bertaubat, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang zalim. Saudaraku, sahabat Ray Bingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hal ini adalah rambu-rambu, batasan-batasan yang diberikan Allah supaya dalam pelaksanaan kehidupan yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah ini batasan yang benar-benar tidak boleh dilanggar. Sehingga bisa nanti menghampar kasih sayang, yang diingat hal-hal yang baik saja sama orang lain. Jangan yang seperti ini, yang mau mengolok-olok orang, mencela orang, perempuan satu sama perempuan lain juga begitu, saling mencela, saling mengolok-olok. Jangan ini dilakukan. Nanti kemudian dalam hal mencela, mengolok-olok itu, di situ pula lah muncul panggilan-panggilan yang buruk terhadap orang lain. Saudaraku, sahabat Ray Bingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah. Kemudian di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha huwat tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ini yang tadi saya katakan. Sesungguhnya sebahagian prasangka-prasangka itu dosa, ya, atau berefek buruk. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan
dan janganlah kamu menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Apakah satu di antara kalian itu jangan itu bahwa apakah satu di antara kalian suka memakan daging? Apakah satu di antara kalian suka memakan daging saudaranya sendiri? Wah, ini pertanyaannya. Ayuhibbu, apakah kalian suka ahadukum, satu di antara kalian, ayyakula lahma, memakan daging akhihi, saudara kalian, maitan, oh gitu, yang telah mati. Atau kita bisa bilang begini bahasanya itu, apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Siapa itu? Fakarih tumuh, pasti kalian merasa jijik gitu. Siapa itu? Itulah yang mengolok-olok tadi. Itulah yang menjelek-jelekkan tadi. Itulah yang mencela. Itulah juga yang membuat prasangka. Itu jugalah yang tukang mencari kesalahan orang lain. Itu ketika kita tadi katakan bahwa ini adalah kuncinya diikat dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Kita orang-orang yang beriman yang sudah berada di situ, iman yang ditata dengan dinul Islam, itu perlu menjaga. Tak ada lagi prasangka buruk, tak ada lagi saling mencela, tak ada lagi saling mengolok-olok. Apabila itu dilakukan, maka samalah kita dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian langgar ini. Ayo ikut aturan takwa kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pemberi taubat, lagi Maha penyayang. Nah, saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terang sebenarnya rambu-rambu, aturan-aturan atau batasan-batasan apa saja yang jangan kita lakukan ketika kita sudah menata diri dengan dinul Islam itu. Jangan lagi buat itu. Kalau itu dibuat, kita masuk dalam kategori hasadan min indi anfusihim, yaitu kita melakukan penghasutan, melakukan kedengkian yang berpangkal dari dalam diri kita sendiri. Akhirnya pasti pecah. Pasti pecah. Maka Allah kasih rambu-rambu ini, jangan. Gara-gara kecil kata. Itu kan kecil saja kita lakukan. Yang kecil ini kalau dia dipupuk terus, apa yang yang dilakukan oleh setan itu juga karena hasadan min indi anfusihim. Nah, makanya dari situ inilah yang perlu kita hindari. Sehingga Allah menegaskan, kita disuruh ingat lagi di dalam Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian, kata Allah, min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, setelah diciptakan, setelah ada manusia itu dijadikan. Nah, ini beda ya antara diciptakan dengan dijadikan. Ya kan? Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian su'uba wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sekalipun seluruhnya adalah manusia, sekalipun seluruhnya kelompok yang begitu besar di bumi ini menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, menjadi bagian kelompok-kelompok tertentu, ini untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitupun sudah jadinya, sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kalian, di antara semua manusia, indallahi atqakum, yaitu yang di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mulia.
Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha pemberi kabar. Jadi jelas bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara umat itu, di antara golongan itu. Kendati pun kita sudah berada pada dinul Islam, sisinya adalah yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabat Rai Bingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa sebenarnya yang takwa itu? Siapa sebenarnya orang-orang yang takwa itu? Orang yang takwa itu adalah, ingat ya, dari di surat kedua, di surat kedua yang Al-Baqarah ayat kedua, dimulai dari situ. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ditegaskan Allah, inilah kitab itu, Al-Qur'an itu, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, ya, menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang takwa itu. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dari Allah, menegakkan salat. Itu takwa tadi ya, beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan dengan apa yang direzekikan kepada dia, kepada mereka, mereka menafkahkannya. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dan apa yang telah diturunkan oleh rasul-rasul sebelum engkau. Berarti seluruh kitab-kitab itu, seluruh ajaran itu mereka yakini. Ini takwa nih. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhir, hari akhirat mereka meyakininya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi jelas bahwa orang takwa dimaksud adalah orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhannya. Ulaika humul muflihun. Apabila kita benar pada posisi takwa, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Saudaraku, sahabat Rai Bingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kemenangan adalah hasil dari sebuah perjuangan. Tidak ada kata menang kalau tidak ada perjuangan. Maka takwa itu bentuknya adalah perjuangan. Tidak ada takwa yang jadi berdiri sendiri tanpa sebuah perbuatan, tanpa sebuah upaya, dan tanpa sebuah perjuangan. Sahabatku, Rai Bingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti umat Islam itu umat yang satu. Umat Islam itu bersaudara. Umat Islam itu seperti satu tubuh. Umat Islam itu seperti satu bangunan. Oleh karenanya, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan adalah dia menghamparkan kasih sayang di antara sesama. Coba bayangkan kalau kita satu tubuh, jempol kaki kita yang sakit, jempol kaki ini kesandung, pam, itu kan satu bagian yang kecil dari dalam tubuh, dari tubuh kita. Sakit, kemudian mulut sebaik kena itu langsung bilang aduh gitu. Kemudian langsung tubuh itu ke bawah, jongkok, tangan mengelus-elus, mulutnya menghembus-hembus. Padahal satu bagian saja. Adakah kita tampilkan, kita wujudkan itu saat ini sebagai umat Islam? Kalau belum itu kita lakukan, ayo kita kembali. Kembalilah pada garis takwa. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang menerapkan seluruh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala itu kita lakukan, maka kita telah memenangkan sebuah perjuangan di dalam hidup ini. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi motivasi untuk kita semua lebih dalam lagi mengkaji bagaimana Islam sebenarnya,
bagaimana aturan-aturan yang harus kita ambil berdasarkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an yang telah ditetapkan sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Akhirnya, apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan dan mohon memberikan motivasi dan masukan kepada kami sebagai sebuah kontribusi yang konstruktif demi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.